Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ibu bisa bertemu dengan murid-murid Ibu di kelas 12 IPS 4. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya murid-murid, bu guru semua? Alhamdulillah baik. Kalau murid-murid semuanya sehat, Ibu akan senang. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Kehadiran siswa kelas IPS 4. Di buku kehadiran, alhamdulillah 30 siswa masuk semua. Ibu akan memberitahu tentang kehadiran. Yang pertama adalah kehadiran sakit. Untuk bulan depan, yang sakit, izin sakit harus ada surat dokter. Kalaupun kalian tidak berobat ke dokter, kalian boleh memakai surat biasa, harus tanda tangan orang tua, tanda tangan RT, dan tanda tangan RW. Kalau cuma tanda tangan orang tua, bu guru tidak akan menerima, tapi bu guru alpa. Terus untuk izin kalau memang kalian mengikuti lomba dari sekolah atau lembaga lain, harus pakai surat resmi. Kalau izin karena keluarga, yang menghubungi lewat WhatsApp melalui guru BK atau wali kelas itu orang tua, bukan siswanya sendiri. Kalau alpa, murid-murid semua sudah tahu kalau alpa itu poinnya berapa. Kalau alpa, sekali alpa itu poinnya 10. Izin tanpa alasan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu harap yang masih ngobrol sama temannya untuk berhenti dulu. Obrolannya nanti disimpan dulu, nanti setelah pelajaran BK bisa ngobrol lagi di jam waktu istirahat pertama atau di jam waktu istirahat kedua. Selanjutnya yang masih mengantuk, silahkan izin ke WC untuk cuci muka biar mukanya fresh ya. Oke, sudah tenang semua, sudah bisa memperhatikan Ibu semua. Kalau sudah, mari sama-sama kita menyimak tentang pelajaran hari ini, yaitu layanan karir, layanan orientasi karir. Jadi banyak sekali anak-anak yang bingung setelah lulus SMA itu mau kemana. Sebelumnya, anak-anak tahu tidak apa itu orientasi karir? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Apa itu orientasi karir? Jadi, orientasi karir adalah sikap individu terhadap pemilihan pendidikan lanjutan atau pekerjaan dengan tujuan yang jelas, dengan melihat pemahaman diri, dengan lihat peluangnya, dengan lihat pertimbangannya untuk merencanakan masa depan. Jadi untuk perencanaan karir ini tidak main-main. Kalian itu harus merencanakan setelah lulus SMA nanti kalian mau menjadi apa, kalian mau kuliah, kalian mau bekerja, itu harus direncanakan matang-matang. Jangan sampai kalian lanjut karir, misalkan kalian ingin bekerja itu karena kalian pengen aja bekerja, kalau nggak ikut-ikutan teman. Karena kalau bekerja itu uangnya banyak Ibu, sedangkan kalau kuliah pusing mikirin tugas. Padahal dari hati kalian nggak pengen bekerja, cuma ikutan teman aja. Kalau nggak, Ibu saya ini Bu pengen pengen kuliah
karena orang tua menyuruh saya kuliah, padahal saya nggak mau kuliah kayak gitu. Kalau enggak, ada kelas lain yang bilang gini, Bu Guru katanya kalau lulusan SMA itu harus harus kuliah, kalaupun bekerja paling bekerjanya di itu Bu, pabrik bulu mata kayak gitu. Nanti Ibu di sini Bu Guru akan menjelaskan orientasi karir kalian setelah lulus SMA itu bisa kemana aja. Mari kita lihat slide-nya ya. Bu Guru udah buat slide untuk kalian semua, bisa dilihat ya. Setelah lulus mau kemana judulnya? Setelah lulus kira-kira saya mau kemana ini? Jadi ada 4 lanjutan karir untuk anak SMA. Yang pertama adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengikuti kursus. Yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Dan yang keempat adalah menikah. Jadi setelah lulus SMA kalian itu boleh menikah ya. Selanjutnya yang pertama kali yang mau Guru bahas itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ada 4 macam perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama itu adalah universitas. Mungkin teman-teman mungkin murid-murid semua sudah familiar dengan kata-kata universitas. Terus yang kedua institut, dan yang ketiga adalah sekolah tinggi, dan yang keempat adalah politeknik. Selanjutnya universitas. Universitas ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan bidang ilmu paling luas. Bidang ilmunya ini ada pendidikan akademik maupun vokasi, yang terdiri dari banyak sekali fakultas. Jadi di universitas ini banyak sekali fakultas. Bisa jadi ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ada fakultas keguruan pendidikan, ada fakultas matematika, ilmu dan pengetahuan alam, ada fakultas fakultas seni budaya dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan yang kedua ini adalah institut. Mohon maaf, ini dan yang kedua adalah institut. Apa itu institut? Institut ini sama dengan universitas, cuma institut ini hanya menyelenggarakan beberapa fakultas saja. Misalnya fakultas pendidikan, fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan fakultasnya itu tidak sebanyak seperti universitas begitu. Selanjutnya adalah sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi ini hanya ada satu fakultas, satu rumpun ilmu pengetahuan. Misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi hanya untuk ekonomi saja. Selanjutnya Ibu, kami itu kan dari ilmu pengetahuan sosial ya. Kira-kira apa Ibu yang pas untuk kami begitu? Jadi kalau anak IPS biasanya mereka itu masuk ke fakultas ekonomi. Di fakultas ekonomi itu ada
beberapa program studi atau jurusan. Ada ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen, ada marketing, ada bisnis. Bisnisnya itu ada bisnis internasional dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian itu ingin masuk ke fakultas hukum. Kalau nggak masuk fakultas pendidikan, misalnya jadi guru SD, jadi guru PAUD, itu juga bisa. Tetapi untuk kalian masuk ke ranah IPA seperti kedokteran, terus seperti kayak kimia, itu berat menurut guru karena kalian bukan ranahnya ke situ. Karena di IPS itu kan pelajarannya yang paling menonjol adalah ekonomi, akuntansi, sosiologi, geografi. Untuk menjadi guru BK juga bisa, untuk menjadi guru IPS, untuk menjadi guru sosiologi itu juga bisa, guru geografi. Ini adalah politeknik. Politeknik ini jenis perguruan tinggi yang hanya melaksanakan pendidikan vokasi dan beberapa rumpun ilmu saja. Biasanya untuk politeknik ini mencetak orang-orang yang profesional, nanti bisa gelarnya dari D1 sampai D4 gitu. Kalau contoh politeknik ini bisa Politeknik Negeri Semarang gitu. Selanjutnya adalah jenis perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Itu ada PTN, PTS, dan sekolah kedinasan. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri. Ini yang langsung dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional. Biasanya itu universitasnya, contohnya itu yang paling dekat dari kita, yaitu Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia. Itu adalah yang perguruan tinggi negeri. Selanjutnya yang kedua adalah perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta itu yang dikelola oleh individu maupun dikelola oleh yayasan. Kalau yang dekat dari kita itu adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terus Universitas Harapan Bangsa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, Ibu guru lupa, kalau yang tadi yang pertama ini yang perguruan tinggi negeri itu bisa di bawah Kementerian Agama, itu bisa ada Universitas Islam Negeri UIN atau Institut Agama Islam Negeri. Kalau itu negeri, cuma bedanya kalau UIN dan IAIA ini di bawah Kementerian Agama. Kalau Universitas Negeri itu di bawah Dinas Pendidikan, tetapi yang nasional gitu. Selanjutnya adalah perguruan tinggi kedinasan PTK. Ini bukan di bawah Dinas Pendidikan, tetapi di bawah pemerintahan. Contohnya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, terus Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN, dan Sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Bagaimana murid-murid sekalian, ada yang ingin ditanyakan ke Bu Guru terkait tadi? Yang pertama jenis pendidikan, yang kedua adalah jenis-jenis perguruan tinggi. Kalau belum, Bu Guru lanjutkan. Yang kedua adalah mengikuti kursus. Apa itu kursus? Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga masyarakat. Bu Guru akan menjelaskan tentang apa itu pengertian menikah. Menikah adalah perkawinan, ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan menikah adalah yang pertama menyempurnakan agama, yang kedua melaksanakan sunnah Rasul, dan yang ketiga memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Gimana murid-murid semuanya? Itulah pemaparan dari Bu Guru. Ada yang ingin bertanya? Apabila murid-murid masih belum ingin bertanya, Bu Guru yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk kursus ini itu sekarang sudah banyak lembaga yang membuka kursus seperti kursus menjahit, kursus tata kecantikan rambut atau kulit, kursus jasa boga, kursus tata rias pengantin, kursus otomotif, kursus elektronik, kursus komputer, kursus pariwisata, kursus bahasa. Dan di Purbalingga juga ini sudah banyak lembaga yang membuka kursus tersebut. Kalau nanti ada murid ibu yang di IPS 4 ini yang berminat mengikuti kursus, nanti bisa ibu kasih tahu di ruang BK. Terus yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Jadi anak SMA itu bisa kerja ya. Tapi ada beberapa persiapan memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah persiapan mental dan niat yang kuat. Karena bekerja itu udah tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kalian dimarahin bos ya kalian sendiri. Kalau di sekolah kan kalian dimarahin masih ada yang membela orang tua, terus guru dan lain sebagainya. Kalau bekerja itu enggak, jadi harus ada persiapan mental dan niat yang kuat. Selanjutnya adalah mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, bisa melalui teman maupun internet, tetapi yang relevan, maksudnya yang sumber terpercaya, jangan yang abal-abal gitu ya. Apalagi kalau kalian yang ingin merantau, harus cari tahu informasi itu secara detail mungkin, jangan cuma ikut-ikutan. Terus yang ketiga mempunyai skill, dan yang keempat disiplin dan pekerja keras. Ini harus, kalau bekerja orangnya harus disiplin, berangkat jam 7, masuk jam 7 harus udah masuk, nggak ada kata terlambat. Kalau kalian terlambat adalah potong gaji. Kalau di kelas kalau kalian terlambat poinnya 5. Tetapi kalau kalian sudah bekerja, kalian terlambat langsung potong gaji, kalau nggak dapat surat peringatan. SP itu namanya kalau di dunia pekerjaan. Terus yang kelima, ikuti job fair untuk mengetahui perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, begitu. Terus yang keenam adalah ikuti bursa kerja legal di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ini yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid. Banyak sekali pertanyaan, ibu kalau lulusan SMA apa sih yang pekerjaan yang cocok? Yang pertama adalah bisa jadi kasir di supermarket, bisa jadi customer service, bisa jadi tenaga administrasi, atau bisa menjadi akuntan gitu ya. Karena murid-murid semua dari IPS bisa jadi akuntan di perusahaan gitu. Jadi kalian masih bisa untuk kerja. Karena ada yang bilang katanya, itu bu, kecuali kalau SMK itulah pasti bisa bekerja karena mempunyai keahlian. Tetapi tidak menurut kemungkinan kalau SMA juga bisa seperti anak-anak SMK. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah menikah ya. Kalian boleh setelah lulus kuliah menikah. Yang penting syaratnya kalian harus udah ada pasangan. Kalau misalkan kalian belum mempunyai pasangan, ya jadi kalian diusahakan untuk bekerja atau enggak melanjutkan ke pendidikan. Pemaparan ibu guru tadi ke kalian dari pemaparan semua materi, apakah ada yang bertanya? Jika belum ada yang bertanya, ibu guru menginstruksikan kepada kalian untuk membentuk kelompok
Satu kelompok terdiri dari 4 orang, bisa depan belakang ya, biar lebih mudah untuk mendiskusikan rencana karir kalian nanti selanjutnya setelah lulus SMA. Kira-kira mau kemana begitu ya? Bu Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan teman-teman semua, silahkan menulis semuanya. Karena sudah 15 menit, Ibu Guru menyimpulkan dari pelajaran hari ini, dari materi hari ini, Ibu Guru berpesan bahwa untuk orientasi karirnya kalian harus benar-benar direncanakan dari sekarang. Kalian setelah lulus SMA mau kemana, mau kuliah di perguruan tinggi, mau memasuki dunia kerja, mau kursus atau mau menikah, itu harus direncanain, karena karena Bu Guru itu pengen masa depan kalian itu bagus, masa depan kalian itu semuanya baik, dan Ibu mengharapkan kalian semua menjadi orang yang sukses seperti itu. Dan Ibu Guru juga berharap kalian itu bisa melakukan layanan orientasi layanan karir di ruang BK terkait karir yang akan kalian pilih setelah lulus SMA nanti. Sekian, Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.